azan subuh masih terus ngapal. Selesai azan subuh, sholat subuh, zikir pagi petang, terus ngelancarin ziyadah yang tadi tahajud kita hafalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kami lagi rihlah bersama Kak Syamia yang sedang melanjutkan ziyadahnya di Al-Mahir Cisarua. Insya Allah sekarang kita akan menanya-nanya kepada Kak Mia untuk menanyakan bagaimana caranya efektif untuk ziyadah dan murojaah. Mi, boleh diceritain dong Mi, kegiatan dari awal bangun, kayak kita tuh kapan aja sih waktu di saat murojaahnya tuh kayak gimana? Kalau diri pribadi sih dari pertama bangun ya, pertama pasti saat tahajud, udah saat tahajud ngafal buat ziyadah nanti distorin ke ustazahnya. Terus sudah selesai mungkin kita bisa sambil nunggu sambil ngafal ziyadah baru. Biasanya aku pribadi suka ikut ngantri buat kamar mandi, udah kayak gitu azan subuh sampai nunggu azan subuh masih terus ngapal. Selesai azan subuh, sholat subuh, zikir pagi petang, terus ngelancarin ziyadah yang tadi tahajud kita hafalin. Habis subuh, setelah zikir pagi petang kan tadi habis subuh lanjut ngapal lagi nih sampai jam 6. Udah jam 6 kita piket. Kadang di waktu hari Rabu dan Minggu itu ada namanya kegiatan pesantren olahraga, jadi kita ikut olahraga 15 menit lagi gitu piket, mandi, makan segala macam persiapan halakoh, masuk halakoh jam 7:30. Udah gitu selesai masuk halakoh kita ada pelajaran tajwid plus tahsin juga. Udah kayak gitu jam 9, selesai jam 9 kita masuk ke halakot untuk nyetorin ziyadah. Selama kita nyetorin ziyadah itu sambil nunggu antriannya kita murojaah. Per hari itu kita murojaah 2 juz. Jadi kalau misalkan belum selesai murojaah 2 juz, kadang diselesaikan di setelah halakoh. Selesai halakoh, terus udah gitu sampai selesai halakoh nunggu antriannya. Murojaah kan tadi kan sehari 2 juz sama dari jam 9 sampai jam 12. 2 juz. Udah kayak gitu kalau belum selesainya di luar halakoh. Terus udah kayak gitu selesai jam 12, selesai halakoh formal, persiapan sholat zuhur setengah satu kita sholat. Terus jam 1 harus sudah masuk kamar, makan dan segala macamnya tadi udah kan di setengah 1, sekarang istirahat, isoma segala macem. Jam 1 udah masuk kamar, bangun lagi buat halakoh non formal di jam 2, jadi tujuannya cuma sejam. Jam 2 kita bangun buat halakoh non formal sampai jam 2:30. Itu terserah mau kita lancarin murojaah, nambah ziyadah, atau kita mau baca ziyadah yang tadi pagi kita story ke ustazahnya sampai 2:30. 2:30 selesai, terusnya kita piket sampai jam 3. Jadi ada yang mandi, pokoknya sampai menunggu azan asar. Dan azan asar selesai, zikir sore, terusnya kita masuk kelas lagi jam 14:15. Masuk ke kelas. Jadi situ kelasnya ada habis asar itu kelas bahasa Arab sampai jam 5:15. Nah kayak gitu jam 5:15 kita makan, habis selesai kelas makan, terusnya ada yang mandi atau ada yang ngapain persiapan sama juga sampai jam 18:30. Udah selesai sholat, udah kayak gitu masuk halakoh lagi, masuk kelas pelajaran syariah kayak fikih dan segala macamnya, terus kayak tauhid gitu. Udah kayak gitu selesai kelas maghrib sampai azan isya jam paling misalkan tadi jam 7, berarti jam 7:15 selesai. Yaitu saat isya halakoh lagi non formal sampai jam 9. Setelah jam 9 terserah sampai jam 10 wajib udah masuk kamar. Gimana sih
caranya biar dapat efektif murojaah 2 juz sehari. Jadi caranya kan kalau di sana kan emang wajib kan murojaah 2 juz selama sehari itu. Jadi dalam jangka waktu dari jam 9 sampai jam 12. Nah, jadi kita murojaahnya itu per partner kan, 2 orang. Satu orang itu baca, satu anak itu baca 2 lembar. Lembar pertama, lembar kedua ganti-gantian sampai nunggu antriannya maju. Misalkan antriannya keempat kan, berarti pas sudah keempat stop dulu. Nah, kita nanti muter ke orang yang temennya tuh mau setoran setelahnya, ngerti nggak? Misalkan Dinda sama Iza partneran, terus aku sama Mohana partneran. Nah, aku setoran sama Mohana 2 lembar, Mohana juga begitu setoran ke aku. Nah, aku setoran misalkan habis Naura, otomatis kan nah Mohana kan sendiri kan, pas aku maju, nah Mohana setoran sama kamu karena Iza kan setoran setelah aku, jadi Mohana setoran sama kamu, begitu seterusnya, jadi muter semuanya. Nah, ntar kalau udah selesai, ya udah selesai 2 juz. Bacanya jangan tahqiq, tadwir. Kalau baca tahqiq kan sama aja kayak kita baca talqin kan, talaki maksudnya kan. Nah, bacanya tahqiq, jadi udah cepet lah. Apalagi kan juz-juz yang kalau kita udah biasa sering murojaah kan udah lancar gitu. Jadi bacanya tahqiq, jangan bacanya tahqiq, tadwir, jangan tahqiq ya. Kira-kira apa sih tantangan dalam proses menghafal dan murojaah? Kalau di ziyadah, karena kan hafalan baru ya, jadi ayat-ayatnya banyak yang baru dan juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi ayat yang sama dari juz 30 atau juz 26 atau juz 23 atau juz yang lainnya gitu. Jadi alhamdulillah bisa, alhamdulillah enggak. Terus kalau murojaah itu tuh sesempatnya, karena kan kita harus ngejar juga ziyadah baru kan, apalagi waktu ziyadah tuh cuman ada 3 waktu, di malam, di tahajud sama di subuh. Jadi kalau misalkan kita emang benar-benar nggak bisa menghandle waktu kita tuh, kita bakal bisa buat ngapal. Apalagi kan waktu-waktu ketika ini kan waktu-waktunya ngantuk kan ya, malam emang karena kita capek udah kelas dari pagi sampai malam, terus dan malam waktunya ziyadah, jadi tubuh juga udah capek. Nah, sedangkan tahajud baru-barunya bangun, terus kita langsung baca Quran, pasti juga ada rasa ngantuk. Nah, subuh juga kan apalagi hawa-hawa dingin, jadi rasanya pengen tidur. Nah, itu juga harus dijaga waktunya. Kalau enggak, kalau kita nggak bisa ngehandle waktu, kita bakal keteter buat nanti ziyadah pagi buat setoran ke ustadznya. Kan kasih kakak tuh ada rasa letih, lesu, bosen ya kan. Nah, itu gimana cara kakak ngatasinnya, cara memotivasi diri itu gimana? Mungkin tantangannya yang pasti yang pertama, karena itu kan ziyadah baru, tapi kita tekadkan niat lagi, buatkan tekad lagi. Kita kesana itu tujuannya untuk apa? Ziyadah karena siapa, bukan untuk siapa. Jadi ziyadah karena Allah, bukan untuk orang tua, untuk teman, atau untuk ambu, atau untuk guru. Jadi karena Allah. Terus juga kita juga minta motivasi sama orang atau nasihat-nasihat orang. Kadang kan kita juga suka merasa insecure kan sama orang-orang gitu. Insecure itu penting dan supaya kita tuh bisa cepet-cepet grow up dan kita tuh kayak bisa sadar gitu. Kok dia bisa kayak gitu, kita enggak gitu. Jadi mungkin dilihat dari tekadnya. Terus yang kedua, perbanyak doa, ikhtiar, sama dikencengin lagi sholatnya, sholat tahajudnya, sholat sunahnya. Ya namanya manusia kan kita suka bolong kan, suka jarang sholat tahajud. Jadi kita ngerasa kayak hari itu tuh suntuk gitu. Jadi dikencengin lagi sholatnya, doanya, apalagi minta sama Allah supaya Allah mudahkan usaha kita untuk menghafal Al-Quran. Terima kasih kepada Kamia yang sudah memotivasi kita dan sudah menceritakan hal-hal yang Masya Allah sudah Kamia laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.